Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siddiq Purnomo Aji dari kelas PGSD A319, NPM 19144600117. Saya di sini akan memperkenalkan media interaktif saya yang berjudul Skala dan Dina. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, para murid-murid sekalian. Di sini Bapak akan mempresentasikan media interaktif Bapak atau pembelajaran kita tentang skala dan dina yang disusun oleh saya sendiri. Oke, ini ada tombol mulai, kita klik. Ya. Di sini adalah di halaman menu yang pertama terdapat ada tombol kembali, tombol profil, menu utama, KD indikator. Nah, kita buka profil terlebih dahulu ya. Profil terdiri profil penulis yaitu nama saya sendiri, NPM, kelas, prodi, alamat, email, dan lain-lain. Kita klik kembali lagi untuk ke menu untuk yang pertama tadi. Yang kedua itu menu utama. Menu utama yaitu nanti berisi materi dan soal evaluasi, dan ini KD atau indikator yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kompetisi dasarnya yaitu kompetisi dasar 3.4 dan 4.5. 3.4 yaitu menjelaskan skala melalui Dina. 4.5 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dalam menghitung jarak berdasarkan skala. Dari kedua KD tersebut terdapat 3 indikator, yaitu 3.4.1 yaitu mengetahui rumus mencari skala jarak sebenarnya dan jarak pada gambar. Indikator 3.4.2 yaitu menggambarkan denah. Indikator 4.4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala dan denah. Oke, kita langsung ke menu utama saja. Ya, di sini di menu utama terdapat pilihan materi yaitu denah, skala, dan juga latihan soal. Kita mempelajari materi denah terlebih dahulu ya. Denah dan arah mata angin. Denah atau peta merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Nah, dalam denah terdapat arah mata angin sebagai penunjuk atau keterangan. Biasanya yang ada di peta ada gambar U, yaitu utara, selatan, barat, timur laut, barat daya, tenggara. Nah, perhatikan gambar mata angin di atas. Ada 8 arah mata angin yang perlu kita hafalkan. Nah, ini saya harap murid-murid sekalian bisa hafal arah-arah mata angin ini, nggih. Oke, materi selanjutnya. Posisi benda dan titik pada koordinat. Sekarang mari kita coba membaca denah di samping. Rumah terletak sebelah selatan pasar dan tenggara masjid. Sekolah terletak selatan pasar, selatan, dan juga tenggara masjid. Selatan, tenggara, masjid. Nah, ini selatannya di sini loh. Selatan, tenggara, selatan, tenggara. Ya, kita coba untuk membaca ini. Perhatikan kembali denah di atas. Rumah terletak di koordinat C1, yaitu kolom C baris ke-1. Ini kolom C, kolom yang ini ABCD itu kolom. Kolom C baris ke-1. Ini 1. C1 rumah, ini C1 rumah. Masjid terletak di koordinat A3. A3. Kolom A baris ketiga. Masjid. Ini di sini. Dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja lanjut ke materi skala.
Nah, di sini. Pernahkah kalian membuka peta? Pernahkah kalian membuka peta? Nah, di bagian pojok peta biasanya tertulis misalkan 1:10.000. Nah, apa sebenarnya maksud arti tulisan tersebut? Ya, tulisan tersebut merupakan skala dari peta yang digambar. Jadi, saat adik-adik atau anak-anak semuanya membuka peta, pasti ada tulisan 1:1000, 1:1.000.000, 1:10.000, 1:100.000. Nah, itu namanya skala. Lalu, apa itu skala? Untuk mengetahuinya kita klik tombol selanjutnya atau next. Nah, skala. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya skala juga digunakan oleh arsitek ketika akan membangun rumah, gedung, taman, dan lain-lain. Skala juga digunakan ketika membuat miniatur, baik miniatur bangunan maupun miniatur sebuah benda. Manfaat dari adanya skala adalah mempermudah ketika memperhitungkan jarak aslinya menggunakan gambar. Jadi biasanya arsitek jika mau membuat sebuah gedung itu membuat gambar dulu di kotak kecil tapi menggunakan skala atau perbandingan sama dengan jarak sebenarnya. Nah, bagaimana apa rumus skala? Ya, kita akan berarti rumus skala. Rumus skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Biasanya untuk mempermudah hafalan mengenai rumus skala, rumus jarak pada peta atau jarak sebenarnya biasanya dibuat segitiga seperti ini. Oke. Nah, JPP yaitu jarak pada peta, JS itu jarak sebenarnya, dan skala itu yaitu skala. Untuk mencari jarak pada peta yaitu dengan cara skala dikali jarak sebenarnya. Untuk mencari skala, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Untuk mencari jarak sebenarnya, jarak pada peta dibagi skala. Gitu ya. Nanti bisa dibuat seperti oret-oretan seperti ini dulu. Kalau mengerjakan soal tentang skala, saya harap murid-murid sekalian bisa menghafalkan ya. Oke, halaman selanjutnya yaitu latihan soal. Nah, kita baca bersama-sama ya. Jarak kota Ani dan Budi pada peta adalah 30 cm. Pada kenyataannya, jarak antar kota Ani dan kota Budi adalah 300 km. Berapakah skala yang digunakan peta tersebut? Nah, kita langsung ke pembahasan. Skala, rumus skala tadi apa? Anak-anak, rumus skala. Nah, loh. Kita rumus skala. Bentar ya. Nah, rumus skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, jarak pada petanya berapa? 30 cm. Dibagi 300 km. Nah, biarkan harusnya sama. Satuannya. Kalau cm semua. Dari ini 30 cm, yang 300 km kita ubah menjadi cm. Menjadi 30 bagi banding atau bagi 30 juta. Nah, caranya bukan langsung dibagi, tapi disederhanakan. Ini kan 30 sama-sama 30 toh. Ini jadinya 30 dibagi 30 menjadi 1. 30 juta dibagi 30 menjadi 1 juta. Jadi skalanya yaitu 1:1 juta. Dapat dipahami ya? Oke, ini sudah bicara. Untuk pemahaman lebih lanjut lagi kita menuju ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, baca bersama-sama ya. Jarak kota Rudi dan Laila pada peta adalah 30 cm. Skala yang digunakan peta adalah 1:30.000.
pada kenyataannya berapa meter jarak antar kota Rudi dan kota Leila? Nah, rumusnya yaitu skala sama dengan jarak pada peta bagi jarak sebenarnya. Atau lebih mudah lagi, kita melihat materi yang tadi. Jarak sebenarnya yaitu jarak pada peta dibagi skala. Nah, jarak pada petanya berapa? Jarak pada petanya yaitu 30 cm dan skalanya 1/30.000. Jadi di sini 1/30.000 sama dengan 30 per jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya sama dengan 30 dikali 30.000 sama dengan 900.000 cm. Kan berapa meter? Jadi cm dirubah menjadi meter. Menjadi 9.000 meter. Naik 3 anak tangga ya. Jadi 9.000 meter. Nah, 9.000 meter bisa kita sederhanakan lagi menjadi 9 km. Oke, kita kembali ke menu utama. Nah, di sini materi dunia sudah kita bahas, materi tentang skala sudah kita bahas. Kita lanjut ke latihan soal. Latihan soal. Nah, di sini di latihan soal ini nanti menurut saya kasih media interaktif ini dan dicoba untuk mengerjakan soal-soal tentang skala dan dina, ya. Nah, ini Bapak contohkan. Kita baca dahulu soalnya. Jarak antara dua buah kota adalah 105 km. Pada peta yang skalanya 1/7 juta. Jarak kedua kota tersebut menjadi titik-titik sentimeter. Nah, kita disuruh mencari jarak pada peta. Nah, diketahui jarak sebenarnya ini, jarak pada peta ini. Rumusnya apa toh? Rumusnya yaitu skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya berapa? 7 juta dikali jarak sebenarnya. Tapi dalam jika kita menggunakan rumus skala sama dengan jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta menjadi ini jarak sebenarnya dikali skala. Nah, jadi 105 km dikali dikali 1 dibagi 7 juta. Nah, 105 km itu berapa? Kalau jadikan cm menjadi 105 juta cm dibagi 7 juta. Nah, 105 dibagi 7 gitu aja ya. 105 dibagi 7 berapa? Yaitu jawabannya 105 dibagi 70, yaitu jawabannya 1,5 cm. Kita coba ya, 1,5 cm. Benar atau salah? Ya, benar. Nah, kalau kita coba menjawab salah, kita jawab 7 cm. Nah, itu akan bunyi meledak. Nah, kalau kita benar, untuk menuju soal selanjutnya kita klik tombol ini, ya. Next. Ya, untuk soal-soal selanjutnya, saya harap murid-murid sekalian berlatih sendiri-sendiri, ya. Nanti Bapak akan share materinya ini ke grup kelas. Ya, sekian media pembelajaran dari saya. Ada
Ya, sekian juga pembelajaran pada hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.